Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang dia pikirkan tentang kamu hari ini, tanggal 1 September 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. Ada very soon new love ya, akan segera datang cinta baru ya, cinta yang benar-benar baru ya, beda dari yang kemarin. Bisa jadi ini orang baru atau mungkin orang lama yang dengan versi baru datang cintanya gitu ya, nggak mau mengulang lagi hal-hal lama gitu. Free yourself ya. Oke, tapi nampaknya karena ini very soon segera, mungkin sekarang lagi antara kamu dengan dia itu lagi menikmati kehidupan dirimu ataupun diri dia sendiri gitu ya. Dia apa ya, masih menikmati hasil jerih payah, kamu juga lagi menikmati kehidupanmu. Kalau kalian di sini fokusnya pada pekerjaan, ya kalian menikmati pekerjaan dan hasil dari kerja keras kalian gitu ya. Karena di sini aku lihat dia melihatnya bahwa kayaknya dia ini kayak ditinggalkan oleh kamu ya. Unrequired love itu artinya cinta sepihak. Berarti dia merasa kayak kamu itu udah bisa move on dari dia, dia bisa kamu udah bisa healing dari dia. Itu yang dia pikirkan tentang kamu ya. Kamu udah benar-benar pergi dari dia, dan cinta ini tuh kayaknya masih cuma dia yang memendamnya. Kayak gitu, yang masih memiliki cinta yang begitu besar dengan kamu itu ya cuma dia sendiri. Kamu kayaknya udah mengabaikan dia, kayaknya udah nggak cinta lagi. Tapi dia tetap stay optimistic about your love life ya. Dia tetap tetap bertahan, percaya bahwa hubungan ini tuh bisa kembali lagi, bisa baikan lagi, kata dia. Ya bisa bersatu lagi. Dia tetap masih percaya itu. Ya, mungkin di sini dia mengandalkan sang pencipta ya. Dia udah uh, asrah, dia udah tawakal ya, mengharapkan semuanya itu pada sang pencipta. Dia serahkan semuanya keputusan itu pada sang pencipta. Makanya walaupun dia merasa dia ditinggalkan oleh kamu, tapi dia tetap optimis bahwa hubungan ini masih bisa gitu ya terjalin. You don't know how hard it was to let you go. Kamu tidak tahu betapa beratnya aku melepasmu pergi, gitu ya. Melihatmu pergi dari dia itu berat sebenarnya. You were the best thing in my life. Kamu adalah seseorang atau sesuatu yang terbaik yang pernah dia miliki dalam hidup dia. Kamu adalah orang yang the best menurut dia dibandingkan orang-orang yang selama ini pernah menjalin hubungan dengan dia ataupun orang-orang yang selama ini dia kenal. Kamu itu orang yang the best menurut dia. Itu versi dia ya, versi dia. Oke, I want you ya. Jadi dia masih menginginkan kamu ya. Dia pengen banget memiliki kamu lagi ya. Pengen banget. I want to be more than friends ya. Mungkin ketika dia datang kan dia melihatnya di sini kamu kayaknya udah bisa move on, udah bisa melepas dia, udah merilis dia gitu ya dari kehidupanmu. Dan tapi dia pengen menyatakan cinta dia lagi ya, benar-benar baru, cinta yang baru dia pengen tawarkan lagi ke kamu. Nah, mungkin dia berpikir kalau misalkan dia datang mungkin kamu bisa mungkin menerima dia, tapi ya hanya sekedar teman. Nah, tapi dia nggak mau itu. Dia nggak mau hanya menjadi sekedar teman bagi kamu. Dia pengen lebih dari itu. I lost myself for a little while. Dia pernah kehilangan apa ya, kehilangan jati diri dia gitu ya.
setelah dia kehilangan jati diri dia sesaat setelah dia hilap gitu ya, hilap entah dia mungkin melakukan suatu kesalahan sama kamu, terus mungkin dia meninggalkan kamu, dia menganggap bahwa dia kehilangan jati diri dia, dia kehilangan kontrol diri dia gitu ya. Kayak dia itu dikuasai oleh ego, nah semacam itu ya. Dan di sini dia sekarang udah sadar gitu bahwa apa yang pernah dia lakukan sama kamu ternyata salah gitu ya. Oke, ada shadow di sini. Kalian adalah cerminan ya. Bahkan di sini dia selalu terbayang-bayang olehmu ya. Scary mirror. Jadi sering terbayang-bayang oleh kamu. Dia sampai terheran-heran ya. Padahal mungkin kalian punya jarak yang begitu jauh gitu, tapi kok dia selalu kebayang kamu itu ada selalu di sisi dia, selalu kayak memantau dia, memperhatikan dia seperti itu. Dan mirror itu ya lebih ke shadow ya, jadi bayang-bayang. Oke. Magic ya. Ada kekuatan magic di sini. Apa tuh magic ya? Magic tuh banyak juga. Seperti ilmu hitam atau suatu trik ya. Trik ya semacam kayak apa sih namanya, santet. Nah, semacam itu. Mungkin sebagian dari kalian ada yang seperti itu ya. Menggunakan ilmu-ilmu hitam, ilmu hitam, kekuatan yang seperti itu ya, di luar nalar gitu ya, yang digunakan untuk bisa terkoneksi lagi atau biar kamunya kecantol lagi sama dia gitu ya. Dan ada protection di sini. Dia masih memprotek diri, masih mencegah dirinya untuk melindungi dia ya. Dia masih melindungi diri dia sendiri agar dia bisa masih terkontrol gitu ya. Masih dia terkontrol dan dia masih membalancekan, menyeimbangkan kehidupan dia ya. Mungkin setelah pergi dari kamu, lepas dari kamu itu dia nggak terkontrol ya, makanya di sini dia kehilangan kendali atas diri dia sesaat ya. Dia mencurigai kamu, mungkin dia di sini melepas kamu pergi, apa namanya, dia menceraikan kamu ya, minta putus sama kamu. Nah itu dia merasa bahwa dia kehilangan kontrol diri dia gitu ya, hilap kata dia. Ya hilap menurut dia. Jadi sekarang tuh dia sedang melindungi diri dia sendiri agar dia bisa terkontrol ya, agar dia tidak kehilangan jati diri dia lagi. Dia sedang membalancekan juga menyeimbangkan kehidupan dia, baik secara finansial, emosional, kemudian intinya dalam kehidupan dia sedang menyeimbangkan. Dan ada yang telah dia akhiri ya kehidupan dia. Maksudnya dia bukan bunuh diri, no, bukan. Maksudnya mengakhiri dalam kehidupan dia mungkin gini, ada suatu ketergantungan dalam diri dia ya yang membuat kalian akhirnya itu berpisah, entah itu perselingkuhan, entah itu dia kecanduan dengan bahan zat adiktif sehingganya di sini kalian berpisah gara-gara itu, dan itu akan ia akhiri. Ya misalnya perselingkuhannya, dia nggak akan berselingkuh lagi ya. Misalkan dia kecanduan bahan narkoba gitu ya, nggak akan dia lakukan lagi karena di sini ada death. Dia benar-benar akan berubah. Ada yang diakhiri, kemudian dia akan berubah benar-benar 360 derajat. Dia akan membuat kehidupan dia akan lebih baik lagi. Dan ada siklus di sini, nampaknya memang ini memang cara Tuhan ya untuk membolak-balikkan situasi kalian agar kalian lebih kokoh lagi basicnya untuk menjalin hubungan ini ya. Dan nampaknya di sini ada momen di mana di musim autumn
ya, autumn itu semi ya, akan bertemu kembali gitu ya, akan bertemu kembali. Jadi kalau misalkan di sini kalian itu oh ya, kalau di Indonesia nggak punya musim semi ya, jadi mungkin dia ini beda negara dengan kalian. Mungkin sebagian ada yang beda negara dan dia ini tinggalnya di West, berarti di bagian barat. Jadi kalau autumn di bagian West, di bagian barat tuh di bulan apa tuh? Jadi September Desember ya, September sampai Desember. Kalau misalkan dia nggak tinggal di belahan bumi bagian barat, ya mungkin dia akan datang atau mungkin ada suatu momen bahagia atau suatu momen penting di bulan September sampai Desember ya. Ya mungkin dia akan datang ke kamu lagi di bulan-bulan itu ya, di bulan Desember, September sampai Desember itu. Kalau kalian masih mengharapkan orang ini ya silahkan ditunggu, boleh. Tapi kalau kalian udah nggak mengharapkan orang ini lagi ya it's okay, no problem ya. Intinya orang ini mungkin akan datang di bulan September atau Desember. September sampai Desember. September, Oktober, November, Desember ya. Oke. Ada di Emperor. Ada Magician tuh kan, berarti mungkin ya memang dia akan datang deh di bulan September sampai Desember ini, karena di sini ada The Magician. Oke, aku akan narik energi dari tarotnya dulu ya, semua, baru nanti aku mulai ceritakan. Oke, Ten of Pentacles. Wow. Oke. Ada The World di sini, terlihat tidak, kurang ke atas ya. Ada The World. Ini kartunya jatuh. Ada Knight of Cups dan ada Four of Cups ya. Aku naikin biar kelihatan ya. Maaf ya kalau acak-acakan aku nyusunnya ya. Oke, orang ini aku lihat memang dia ini terlalu bertahan, terlalu kuat ya, terlalu disiplin dalam bekerja ya. Jadi The Emperor ini kalau misalnya ngomongin tentang percintaan itu bukan hal yang begitu penting bagi dia gitu ya, tapi suatu hubungan yang oke, memang perlu, tapi sulit untuk bisa dia seimbangkan karena dia memang orangnya itu gila kerja gitu ya. Jadi menurut dia, dia butuh ekstra energi lagi, butuh ekstra apa ya, penyeimbangan ya antara dia melakukan pekerjaannya dengan untuk menjalin hubungan dengan kamu ya. Mungkin kemarin di sini orangnya ini memang gila kerja, dia sering mengabaikan kamu di sini ya. Jadi memang menurut dia suatu hubungan tuh ya memang harus butuh apa namanya, eh, apa sih namanya, keputusan atau penetapan waktu yang ekstra gitu ya. Jadi harus lebih gitu, dia harus lebih memberikan waktu dia gitu ya. Jadi dia harus mengurangi
bisa jadi dia akan mengurangi pekerjaannya, akhirnya mengganggu pekerjaannya, menurut dia seperti itu. Atau dia harus mengurangi waktu istirahatnya karena dia harus memberikan waktu istirahatnya untuk memiliki hubungan dengan kamu gitu. Jadi menurut dia kayak ya ada untung ruginya lah ya kalau dia menjalin hubungan. Intinya orang ini kalau mau punya hubungan dengan dia ya harus dilihat-lihat dulu sikon dari kerjaan gitu. Intinya yang dia prioritasin itu ya cuman gila kerjanya itu gitu. Tapi di sini aku lihat ada The Magician. Walaupun orangnya gila kerja, nampaknya orang ini tuh orang yang mengharapkan komitmen kuat ya dengan kamu di sini. Dia pengen punya komitmen kuat dari kamu dan pengen memiliki imbalan yang setimpal atas apa yang dia berikan. Jadi kalau misalkan di sini dia memberikan kamu sedikit perhatian, dia pengen mendapatkan kamu banyak perhatian. Perhatiannya banyak dari kamu. Kayak gitu. Intinya dia merasa karena orang ini kan gila kerja ya. Jadi dia untuk memberikan kamu sedikit waktu untuk memberikan perhatian ke kamu itu kayak udah suatu effort yang besar menurut dia. Jadi kamu juga harus memberikan perhatian yang setimpal gitu karena saya harus mengorbankan pekerjaan saya demi untuk memberikan perhatian sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini juga sebenarnya eh egoisnya sih memang dari The Emperor-nya. Tapi kalau dari The Magician-nya, ya memang karena dia kalau hubungan tentang perasaan, dia memang pengen punya komitmen yang secara basicnya itu udah kuat gitu ya. Basicnya kuat sama kamu. Dan aku lihat juga di sini dia akan memberikan kebahagiaan dan cinta yang luar biasa kok sama kamu ya. Dan aku lihat juga di sini dia memang orang yang serius tentang hubungannya dengan kamu. Bahkan di sini aku lihat mungkin kemarin dia belum sempat untuk meyakinkan diri untuk bisa berkomitmen dengan kamu dan aku lihat di sini mulai dari hari ini atau mungkin kemarin pembacaan aku juga ada deh The Magician ya. Jadi hari ini pun dia udah yakin mantap ya memantapkan diri untuk mau berkomitmen dengan kamu. Ya, dan di sini dia akan lebih serius, lebih akan memperlakukan kamu dengan baik ya, akan lebih percaya diri untuk memahami kamu, untuk menyayangi kamu di sini ya, dan dia akan bertekad untuk setia, cinta sama kamu ya, dan memberikan kegembiraan dengan kamu, dengan new love dia gitu ya. Dia nggak mau mengulang-ulang lagi apapun yang pernah terjadi, apalagi yang masalah-masalah udah lampau itu, dia nggak mau mengulang lagi, dia nggak mau mengungkit-ungkit lagi. Makanya di situ ada new love dan magician. Magician ini artinya adalah perasaan baru, ya. Jadi benar-benar dia akan datang nanti sama kamu itu benar-benar memberikan cinta baru, ya. Dia nggak mau meneruskan cinta yang kemarin, tapi benar-benar yang plek baru gitu ya. Baru mungkin dia akan memulai dari nol lagi, mulai dari saling mengenal kayak gitu ya. Benar-benar mengenalnya itu yang sedetail itu gitu ya. Dia nggak akan setengah-setengah lagi. Mungkin kemarin dia setengah-setengah karena dia gila kerja itu ya. Nah, aku juga melihat di sini ya, hubungan kalian berakhir ini juga gara-gara ada hubungannya tentang ketidakspakatan antara dia dengan kamu tentang keuangan atau adanya suatu tekanan yang ditimbulkan oleh kewajiban keuangan ya di antara kamu dengan dia atau mungkin memang dia ini secara keuangan juga belum mapan, belum siap untuk bisa menjalin suatu komitmen dengan kamu. Makanya di sini ada The Magician ya. Dia akan datang dengan kamu memberikan kebahagiaan, kegembiraan. Berarti kalau dia udah datang tuh dia udah mapan gitu ya. Kemarin dia belum siap untuk berkomitmen ya karena di sini dia masih gila kerja untuk memapankan diri dia secara finansial agar dia lebih pede. Dia merasa pede kalau misalkan dia punya banyak uang
gitu ya. Dia berani untuk ngajak kamu komitmen kalau dia di sini sudah mapan seperti itu. Nah, dia kemarin-kemarin belum ngajak kamu komitmen ya karena di sini dia masih insecure sama kamu karena dia belum mapan, belum memiliki uang yang menurut dia itu belum cukup lah untuk bisa stabil, menstabilkan hubungan kita untuk berkomitmen. Ya walaupun itu komitmennya hanya komitmen sekedar pacaran kayak gitu ya. Itu menurut dia belum belum siap gitu ya. Oke, dan aku lihat juga ini orangnya memang bukan orang yang kuno gitu ya, maksudnya non tradisional. Dia orang yang modis, orang yang eh, pemikirannya tuh kekinian gitu. Ya, jadi benar-benar yang kalau mikir itu sesuai dengan logika dia gitu ya. Semua-semua itu harus sesuai dengan logika dia baru dia akan jalankan, baru akan dia mengerti gitu ya. Kalau tentang pemikiran-pemikiran konservatif atau orang-orang jadul gitu nggak masuk di kehidupan dia gitu ya. Oke, ada the world di sini. Oke, dan aku lihat di sini karena ada the wordnya tegak ya, eh, ada yang ingin dia capai bersama kamu di sini ya, entah mungkin ya pernikahan, memiliki anak dengan kamu, menjalin hubungan yang harmonis, puas, aman, penuh dengan cinta, penuh dengan dedikasi di sini ya. Aku melihatnya. Dan aku lihat di sini nanti saat dia bertemu dengan kamu, di sini mungkin dia akan mengajak kamu berlibur atau berpergian atau mungkin eh, dia ini berpergian sambil bekerja ya ngajak kamu gitu ya. Intinya eh, dia akan membuat kamu merasa apa ya? Like a princess gitu ya. Kamu akan dimanjakan oleh dia, kamu akan dibuat dia merasa, kamu akan dibuat bahwa eh, kamu akan tertarik lagi lah sama dia karena orangnya sekarang itu dia udah bisa punya pekerjaan yang mapan gitu ya. Kamu akan dibuat tercengang lah dengan kesibukan dia yang harus traveling bekerjanya kayak gitu ya. Intinya di sini dia akan menarik dan akan membuat kamu minat lagi lah sama dia gitu ya. Ya, paham nggak sih maksud aku? Aku lupa lupa dengan kata-katanya tuh. Intinya di sini dia akan mencoba membuat kamu eh, tertarik lagi sama dia kayak gitu ya. Dan aku juga di sini melihat dia akan menunjukkan romansa dengan rasa kepuasan dan kegembiraan untuk kamu. Ya, kamu akan merasa puas dan gembira kalau misalkan kamu menerima dia lagi gitu. Knight of Cups. Karena Knight of Cups-nya ini ada sisi positif dan negatif yang harus kamu pertimbangkan ya. Karena aku lihat di sini dia akan benar-benar menindaklanjuti keinginan dia yang ingin segera datang ke kamu, ingin memberikan kamu suatu kenaikan level dalam hubungan, memberikan kamu suatu lamaran romantis lagi, menyatakan cinta dia, mengeksplor cinta dia ke kamu di sini ya. Intinya dia akan action ya, akan action untuk ke arah kamu ya. Bahkan Knight of Cups ini berarti menunjukkan bahwa orang ini tuh uh, sedang dalam perjalanan ke arah kamu ya. Maksudnya perjalanan ya mungkin memang punya jarak yang jauh ya. Mungkin dalam waktu dekat dia ini ya dia sekarang dia lagi dalam perjalanan secara harfiah atau mungkin perjalanan ini juga bisa dengan cara dia mempersiapkan segalanya ya dari fisik, ya dari finansial, dari mentalnya sedang dia olah, sedang dia persiapkan, dari emosionalnya juga sedang dia persiapkan kayak gitu ya. Dan Knight of Cups ini menandakan orang yang pernah bukan pernah tapi ya intinya pernah lah ya pernah. Orang ini pernah menjalin hubungan dengan berbagai banyak
kekasih atau berpindah-pindah ke kekasih yang lain gitu ya. Intinya pindah-pindah kekasih. Mungkin dia banyak option ya, banyak pilihan, nggak cuma kamu. Jadi dia pernah menjalin hubungan dengan banyak lawan jenis gitu ya, dengan banyak orang gitu. Dan hati-hati ya, karena aku bilang tadi kan Knight of Cup ini ada untung ruginya. Kita nggak tahu orang ini benar-benar akan pure berubah untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan banyak kekasih atau benar-benar bisa berubah nggak akan lagi gitu ya, atau akan masih gitu. Jadi kalian harus lebih selektif kalau misalkan kalian ini berdealing dengan orang yang seperti ini, sering gonta-ganti pasangan ya, hati-hati. Kedepannya kita nggak ada yang tahu ya. Dan aku lihat dia ini adalah orang yang pernah menyesal ya. Oh, bukan pernah menyesal, tapi orang yang menyesal telah eh, mengakhiri hubungan dengan kamu. Eh, Memiliki hubungan yang gagal dengan kamu, ini adalah orangnya. Ya, kamu berdealing dengan orang yang sekarang itu masih menyesali gitu ya, masih kepikiran eh, tentang hubungan dia dengan kamu di masa lalu. Jadi, I think this is your ex ya. Ini mantan kamu ya, dan orang ini masih selalu mengenang, masih selalu kepikiran dan masih belum bisa move on gitu ya. Dia menyesali kegagalan hubungan kamu dengan dia. Eh, dan aku lihat juga mungkin kalian ini berpisahnya juga dengan cara nggak baik-baik, makanya di sini dia penuh dengan penyesalan karena telah meninggalkan kamu gitu ya. Makanya di sini you don't know how hard it was to let you go ya, karena dia masih 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 apa, masih kepikiran kamu terus ya. Makanya dia di sini masih pengen datang lagi ke kamu, menawarkan cinta lagi ke kamu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan aku ini. Energi paling kuat juga zodiaknya di sini ada Aries. Asal ceritanya ini ya sama dengan keadaan kalian semua, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.